Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam lagi, yaitu Renungan Pagi bersama saya Pikalis Apriliano Kurniawan STH yang akan membawa perenungan pagi kita pada hari ini. Sebelum kita merenungi firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas segala apapun yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Menghayati dan mengimani segala sesuatu yang ada, kami yakin dan percaya bahwa Allah tetap setia menjaga dan mengikuti kami. Terkhususnya pada hari ini kami akan membaca dan juga merenungkan sebagian dari firman. Kiranya firman itu dapat melekat di dalam hati pikiran kami. Begitupun dapat berbuah menjadi perkataan maupun tindakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seru dan doa kami. Kami memohon penyertaan. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat pada Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-23b sampai ayat yang ke-33 dengan perikop Petrus dan Cornelius. Di ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah seorang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita manusia hadir dalam keberagaman hidup, baik bahasa, suku, budaya, bahkan cara pandang hidup yang berbeda-beda. Namun, kadang manusia mencari kesamaan yang sama dengan manusia yang lainnya. Contoh, jika ada salah seorang menyukai musik pop, ia akan mencari orang yang sama, yang sefrekuensi dengannya. Jika ada yang suka musik dangdut, ia akan mencari orang yang sama, yang menyukai musik dangdut pula. Namun, jika ada sebuah masalah yang terjadi, kelompok-kelompok ini mulai saling curiga, dan tentu akan muncul penilaian-penilaian yang negatif dengan kelompok yang lainnya. Sama halnya seperti orang-orang Yahudi yang memiliki pemahaman bahwa berkumpul dengan orang yang bukan sebangsanya merupakan sebuah kenajisan dan tidak tahir bagi mereka. Apalagi pemahaman tentang orang Israel yang merupakan bangsa yang istimewa dan menjadi bangsa pilihan Allah. Tidak pernah terpikir dalam pikiran mereka bahwa Allah hadir bagi bangsa yang lain. Namun, semua itu dipatahkan oleh Allah yang hadir kepada Cornelius, yang adalah seorang perwira Italia. Cornelius tidak berasal dari bangsa Yahudi, namun Allah
hadir menyatakan kasih dan mengingat segala doa dan sedekahnya kepada Allah. Apa yang dapat kita renungi pagi ini, Bapak Ibu? Allah tidak pernah membeda-bedakan setiap orang. Ia hadir bukan hanya untuk orang-orang Israel pada saat itu saja, melainkan Ia hadir untuk kita semua, manusia yang ada di dunia ini. Kasih-Nya mampu menembus segala penghalang yang ada, baik suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Ia sangat luar biasa adanya dalam hidup kita. Lalu, apa lagi yang dapat kita dapatkan untuk hari ini? Kita belajar dari sosok Cornelius tentang bagaimana Cornelius mampu hidup berkenan di mata Allah. Ia berdoa dan memberi sedekah. Ada landasan dan aksi yang ia lakukan. Berdoa di sini, Bapak Ibu, meminta semoga Allah memberikan jalan yang dikehendakinya, serta kesediaan diri kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang ada pada kita dituntun olehnya. Memberi sedekah di sini bukan berarti ia menginginkan agar dirinya mendapatkan pujian dari manusia, tidak. Namun ketika ia memberi sedekah, itu merupakan upaya untuk mewujud nyatakan kasih kepada orang lain, sekaligus tanda syukur atas segala hal yang ia terima dari Allah. Mampukah kita melakukannya, Bapak Ibu? Mampukah kita berkenan sama seperti Cornelius? Saya yakin dan percaya kita mampu melakukannya. Asalkan kita berdoa dan memberikan segala sesuatunya. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita dapat mengerjakan segala sesuatunya. Lalu kita memberikan hati yang tulus atas dasar kasih itu. Niscaya Tuhan memberkati kita semua dalam segala apapun pekerjaan kita nantinya. Amin. Kita bersama-sama akan berdoa atas perenungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Nyata kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami melalui segala apapun yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan curahkan bagi kami. Kami yakin dan percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pula Tuhan memberikan jalan yang baik bagi kehidupan kami ke depannya. Melalui perenungan pada hari ini, kami belajar dari sosok Cornelius tentang bagaimana kasih-Nya, doanya, cara kerja hidupnya, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kami mampu berkenan pula di mata-Mu Tuhan. Kami memohon penuntunan untuk mampu melakukan kasih itu dimanapun kami berada, baik itu di keluarga kami, baik itu di jemaat, maupun juga di masyarakat. Kami mampu melaksanakan kasih itu. Berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang selalu tertuju kepada-Mu. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami, dengan segala kekurangan kami. Kami mohon kami diperlengkapi, dan kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Dengan kesatuan hati pada hari ini, kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala pekerjaan dan pelayanan kita. Amin.